Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bi masyiatillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada habisnya kita bertahmid, bertahlil dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih melekatkan diri kita pada penyaksian hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada syukur itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah lagi kekuatan iman dan Islam kita. Semoga Allah taala melindungi kita dari kekufuran dan nifak yang kita takutkan dan kita waspadai, agar supaya senantiasa Allah menjaga hidayah kita, menjaga keluarga kita, dan melindungi kita dari hal-hal yang membuat murka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, yang mana tautannya adalah kita ingin mendapatkan ridhonya, kita ingin menggapai cintanya, kita ingin selalu di dalam selimut kasih sayangnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita niatkan, dari apa yang kita panjatkan dikabul dan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bingkai kehidupan kita dengan keindahan melantunkan dari alfaz-alfaz yang begitu agung dan mulia. Karena kesempatan itu tidak datang sekali dua kali dalam kehidupan. Ketika kita sadar bahwa kesempatan itu sangat mulia, setiap detik yang kita lalui akan berharga ketika kita melantunkan dan berjihad dan selalu menjaga untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, semoga dengan salawat kita, dengan cinta kita, dengan bingkai kehidupan kita, tak ingin jauh dari baginda. Semoga kelak kita di akhir mendapatkan syafaatil uzma dari beliau dan mendapatkan cinta dan kebanggaan yang mana kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hidup ini memang diliputi oleh satu ujian yang kaitannya dengan hati, yang kaitannya dengan perilaku. Memang rayuan itu dihadirkan untuk memancing reaksi manusiawinya kita. Itu mancing, ya, sampai kita ketemu dengan ketulusan dan keikhlasan ibadah kita. Allah pancing itu dengan derajat-derajat mulia. Allah pancing itu dengan ganjaran-ganjaran agung. Itu sampai kita menemukan keikhlasan di dalamnya. Sebagaimana kalau datang ke satu tempat ada hadiahnya. Kalau kita datang ke satu wilayah yang di sana menyejukkan hati kita, itu ada upah yang kita dapat di sana. Itu hiasan dunia. Tapi selalu menjadi buruan kita. Kayak kita kerja ini kan pengen hidup lebih layak daripada tidak kerja. Karena apa? Dengan bekerja, dengan gaji yang cukup, dengan upah yang lumayan banyak, dengan niatan itu, ada gambaran-gambaran kita kalau terima gaji, hidup kita insya Allah bakal jauh lebih baik daripada kita nggak megang gaji. Waktu kita pergi ke puncak misalnya, ya, ke satu wilayah yang menyejukkan situasi hati kita, itu pun karena ada embel-embel rayuan sifat manusiawinya kita. Di sana itu sejuk, tenang. Dengan tempuhan yang nggak enteng mungkin. Jadi payah, kalau kita naik motor aja luar biasa kan, pegel, capek, ya, pantat sampai tepos di jalanan. Tapi udah sampai sana tuh kayak hilang, kayak kita lupa tuh sama tadi capeknya tuh. Kayak kita kebayar semuanya dari jerih payah yang perjalanan itu dengan perjuangan. Capek sih, tapi kayak lupa pas udah di sana itu menemukan keindahan, kesejukan. Begitu juga ketika kita dalam kehidupan. Kalau kita punya nilai jerih payah, segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan akan indah pada waktunya ketika ganjaran itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal
Di dalam kubur Allah tampakkan tempat makamnya orang-orang soleh. Nah itu gambaran orang-orang yang dilepas antara ruh dan jasadnya. Tapi ada orang-orang, ya, ada mukminin, muhsinin yang diberikan pandangan sebelum mautnya datang dengan menghayati dan mendalami ibadah-ibadah tersebut. Dengan cara apa? Melatih diri untuk khusyuk. Akan indah ketika menjalankannya itu dengan pandangan akhirat. Nggak ngeluh, nggak gerutu. Dia akan terasa keindahan itu. Ketika proses hidup itu sulit, lalu dia kembali taqarrub kepada Allah, dia berzikir, menenangkan dirinya dengan khusyuk, betul-betul mengembalikan semuanya kepada Allah, maka dia tampakkan oleh Allah ruhiyahnya besok akan dengan kemudahan-kemudahan yang dia hasilkan. Ketika dunia menutup mata, ya, dari kepedulian, apa nasibnya? Dunia tuh nggak ngeliat, nggak merhatiin ente punya duit apa kagak. Dia berlalu begitu aja. Ketika kita sulit, diuji oleh Allah, kesulitan yang luar biasa. Ya, pulang ke rumah udah tahu sendiri, piring udah berantakan. Ada yang mental ke sono kemari, ya. Anak, masya Allah, tuntutannya banyak. Kemana kita kembali? Ya, kerjaan udah kita usahakan. Ya. Tabungan udah keluar. Kemana kita kembali? Kecuali kita menenangkan itu kepada zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita mengingat Allah akan menenangkan hati kita? Jangan malah ngejauh. Nah, ini kan canggihnya zaman sekarang, cari hiburan bukan pada porsi ibadah. Ya tadi tuh, pergi ke puncak, mungkin pergi ke teman-teman yang begajulan dari dulu. Gua kayaknya dulu hidup happy aja gitu kan. Nggak kayak sekarang nih, punya anak, punya beban, makin sumpah. Gue pikir abis kawin mah enak, rupanya ujiannya nambah. Ini yang muda-muda yang pada bujang, jangan mikir enak-enak aja, kita udah duluan. Tapi kalau kita latih diri kita persiapkan diri kita dengan ilmu yang cukup, akan datang fase-fase itu dengan kemudahan. Karena kita udah tahu clue-nya, udah tahu bocorannya. Pengalaman itu bagaikan mursyid irsyad, ya, petunjuk jalan. Ya, pengalaman dan ilmu itu akan menenangkan kita. Ketika hadirnya, kita udah tahu. Oh, begini yang dimaksud guru dulu. Oh, begini yang dimaksud kawan-kawan yang sudah lampau. Apalagi lebih dalam lagi, karena penghayatan yang disisipkan kepada ilmu, kepada dirinya, itu jauh lebih agung dan mulia. Jadi bagi yang belum mengalami, bagi yang belum sadar akan fase-fase yang bakal ditempuh, nggak terasa berat. Aduh, begini rupanya lagi ngejalanin itu nih. Lagi kesandung. Rupanya kesandung ini udah diingatkan sebelum-sebelumnya. Kayak orang dikasih tahu, ntar lu kalau lewat sini ada lubang. Nanti di gang ini ada apa ya? Ada gangguan. Nah, ada begal misalnya. Ya, itu udah pasti ada. Kenapa? Yang ngomong yang berpengalaman. Jangan sendirian, kalau kesini kudu berdua, kita bilang. Akhirnya diikutin, ternyata bener, nggak kaget kan? Kenapa? Udah dikasih tahu, karena udah dikabarin. Sebagaimana kebodohan seseorang ketika belum tahu, dan dia mulai mendapatkan ilmu dan menjadi tidak bodoh. Dia udah menyadari, ada gelagat-gelagat kehidupan yang fasenya akan ditempuh oleh dirinya ketika dia berkeluarga. Tadi waktu bujang nggak ada. Pas udah nikah beda lagi. Oh, perlunya bekal ilmu yang mapan sebelum kita menempuh. Ya gitu, biar nggak kagetan, biar nggak apa ya, keheranan. Waduh, ini begini, oh begini. Kenapa nggak ada bekal? Makanya banyak orang cari jalan pintas, ya. Pintasnya gimana? Nyari penenang, obat yang nenangin dia. Kapasitas dia untuk menempuh satu amanat, dia belum persiapkan dengan bekalnya, stres. Belum berani ngadepin orang banyak, akhirnya ngegelek. Ya, banyak artis-artis yang mentalnya itu belum siap, akhirnya apa? Ngobat. Ya. Misalnya ada juga yang jadi pemimpin, kagak bisa ngapa-ngapain, cuek bebek, ngobatin dirinya. Pakai apa? Doping. Ada orang yang kapasitasnya dia nggak mampu, tapi kenapa mukanya kayak tembok bener? Nah, ngalah-ngalahin besi beton. Udah dikata-katain kebal banget, ngapa ini? Kalau bukan dengan sesuatu yang perlu dorongan. Itu mah udah rahasia umum. Kita kenal cerita artis-artis dulu. Di Amerika kayak gimana, sebelum dia manggung biar kuat mukanya kayak gimana ya, biar bekal gimana, dia ngobat dulu gitu. Jadi kayak orang mabok dulu. Kalau orang mabok jabatan, dengan mentalnya muka tembok dan muka beton, nah itu dia adopsi istilahnya dirinya itu dengan obat-obatan terlarang, atau dengan mental muka tembok yang dia lupa dirinya itu siapa dan bagaimana, baru dia bisa ngadepin. Kalau orang normal mah malu kali. Baru disindir juga kita ogah. Tahu kapasitas diri kita.
Makanya dari hal ini nasihat ya, kalau kita kurang menguasai, kalau kita kurang tahu diri kita, tidak mengenal diri kita, maka pelajari, maka dengarkan nasihat orang-orang di sekitar kita, maka datangi agama agar kita bisa mengontrol apa-apa yang akan kita lewati. Ya, ngontrol kita, ngontrol diri kita. Kita nanya tuh, nanti gimana nih bang? Perjalanan ini gimana bang? Perjalanan hidup gimana bang? Perjalanan memimpin gimana bang? Kita tanya sama yang lebih dulu. Babe, kita tanya babe kita tanya kawan kita. Gitu. Itu salah satunya irsyad, menunjukkan, mencari seorang guru yang bisa memapankan kehidupan kita kelak ketika kita maju ke depan. Kita nggak mundur loh, terus maju. Ya, belum punya bini, kita tanya bagaimana setelah menikah. Nanti punya anak, gimana ngurus anak? Selesai, belum pernah akan selesai sampai kita mati. Urusan belajar itu nggak ada pernah berhentinya. Jangan kerasa nyaman, habis ini wisuda, tenang. Berapa banyak yang wisuda pada nganggur? Habis gitu ngojek, beres, belum tentu. Yang kerjaannya udah ada jabatan, masih lagi terus disuruh belajar. Punya anak satu, punya anak dua, apalagi punya bini dua. Tambah aja beban lagi. Ini hati-hati nih. Nggak ada yang kelar dalam hidup kita. Nggak ada. Sebelum kita selesai dalam kehidupan ini, yakni menghadap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing menuju kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi ini di hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Al-haditsul hasan rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tiada berguna baginya. Ya. Dia ninggalin sesuatu yang kagak ada gunanya. Itu tanda kualitas seorang muslim, baiknya seorang muslim. Ninggalin sesuatu yang nggak ada gunanya. Artinya termasuk sifat-sifat seorang muslim, dia ini kudu nyibukin dirinya, menyibukkan dirinya, ya, dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara-perkara yang hina dan rendah. Kudu nyibukin. Kalau kagak begitu, akhirnya terjebak sama kesia-siaan, ngobrol ngalor ngidul, isinya banyakan gibahnya, isinya banyakan nifaknya, isinya banyakan hasadnya. Ya, ini kudu kita hindarin. Ada teman-teman yang ilmunya kagak gablek misalnya, udah tua kayak begini masih aja demen ngomong ngalor ngidul yang kagak ada manfaatnya. Jadi sampah kehidupan doang. Ini udah waktunya kita berubah. Zaman udah jelas-jelas zaman akhir. Kita megang HP aja udah tanda sering kali banyakkan sia-sianya dibanding manfaatnya. Ditambah lagi berteman sama yang kagak bener, makin amburadul waktu kita. Makanya sarannya di sini adalah untuk kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat, ya, yang menambah kualitas waktu kita, yang menambah kekuatan minda kita, persiapan menuju ke alam nyata yang besok bakal ditagih amalan kita. Jangan kumpul sama yang demen ngabisin waktu doang. Karena kualitas Islam iman kita barometernya itu. Kalau ente sering banyakan, ente hitung aja minggu ini atau hari ini berteman sama siapa? Begaul sama siapa? Ngelihat apaan aja? Yang dilihat kualitasnya bagaimana? Barometer Islam ente baik apa kagak ada di situ. Jangan nunjuk orang, nggak usah. Muhasabah diri kita aja. Lihat, ngaca. Seberapa banyak ente manfaat untuk diri ente? Bukan orang lain. Enak banget nilai orang. Ente juri dalam hidup orang. Hah? Ente ngasih piala sama orang. Nilai orang mulu, jago banget, pinter banget. Coba nilai diri kita sendiri. Coba bercermin, tampar muka kita. Nggak ada orang tua lagi sekarang yang bisa ngontrol kedewasaan kita. Cuma diri kita sendiri. Cambuk keras kita itu ada pada pribadi kita. Udah nggak ada waktunya main-main. Udah nggak ada waktunya ngabisin waktu kita. Ngomong di grup udah karuan, banyak banget gibahnya, banyak banget nista nih, banyak banget keganggunya. Sama hal-hal yang tidak ada gunanya. Udah diingetin nih, kayak begini nih. Lihatin aja besok balik lagi. Lihatin aja besok. Dia muter lagi yang kagak-kagak. Kenapa? Kualitas iman dan Islam kita ada di situ.
Jadi jangan minta kita fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kalau perilaku kita kok nggak ngendahin nasihat. Lagipun kalau kita tahu hal yang seperti ini bagian teguran kok kita cuek, Allah yang nggak pengen ngasih hidayah sama kita. Jangan ente pikir, wah emang lagi kagak datang. Enggak, Allah yang kagak pengen, bukan ente. Bukan kita. Makanya baik-baik. Ada nasihat-nasihat ini yang sifatnya menampar diri kita. Yang harusnya kita tangisi dalam kita bercermin diri. Tangisin, ya Allah. Masih main-main apa ya hidup kita ya, Masya Allah. Dalam nyari harta, dalam bergaul. Apalagi banyak sekarang acara-acara reunian. Acara kumpul-kumpul gitu ya, Masya Allah. Pikirin aja dah. Besok banyakkan manfaatnya. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi dominasi itu sama ibadah. Kita pengen ada hal-hal yang berbau positif dalam kita berjumpa dengan kawan lama. Ada nggak yang positif? Nggak ada yang positif, keluar dari grup. Nasihat aja nih ya. Ada grup-grup yang kira-kira ngebikin kita tambah batil. Ingetan-ingetan kita kok malah kepada hal-hal yang merugikan masa depan kita. Biarkan masa lalu jahiliyah kita adalah masa lalu. Untuk penyesalan, bukan jadi kenangan, ingin diulang lagi. Gue pengen main gaple lagi kayak dulu dah. Gue pengen nongkrong lagi, kita gelek kayak dulu. Enggak. Bukan untuk diulang. Tapi jadikan muhasabah. Kalau ada yang kayak begitu, tinggalin. Biar kata dia katanya teman baik. Biar katanya dulu royal banget. Tinggalin. Karena nasihat di sini ya adalah barometer. Kalau ada seorang muslim yang memang kualitasnya baik, itu ada pada meninggalkannya hal-hal yang tidak bermakna dalam hidup, dalam kehidupannya. Nah ini prakteknya kita ya, pelan-pelan aja. Hindarin yang kayak begitu tuh nggak langsung. Ada rasa nggak enaknya sama temen emang. Lu nggak mau keluar dari grup? Nggak, gue pengen menyendiri coba. Lu apa mau betapa lu di gua? Nggak apa-apa lu katain gue primitif juga nggak apa-apa. Yang penting gue coba mau pelan-pelan deh, mau ngapal Quran. Bilang aja begitu. Wih, hebat lu ngapal Quran. Gue ajak ke majelis lu ya besok. Gitu. Jadi mulai coba kita raih. Ada perubahan. Jangan sama aja sama yang kemarin. Ada perubahan minimal. Setingkat 2 tingkat. Supaya manfaat ilmu kita besok ada cahayanya. Ini malam Allah yang ngingetin. Al-Fakir cuma wasilah doang. Ini guru kalau lagi ngomong cuma wasilah doang sebetulnya. Hakikatnya Allah lagi pengen menegur kita dengan nyata dan bukan basa-basi. Karena besok akan dipaparkan semua isi majelis ilmu kita. Dibeberin kita punya ilmu, kita punya majelis ini. Mana yang berkualitas, mana yang kau ambil, mana yang kau manfaatkan, mana yang kau buang dan abaikan. Di situ bakal kita hadapkan semua. Lalu muka kita mau ditaruh mana? Allah datang nasehatin kita berpaling, apalagi ngebuang. Mau ditaruh di mana muka kita? Datangnya di sini niat mau mendatangiku, ketika ku berikan satu wadah untuk kau pakai, kau tidak mau. Kira-kira pantas nggak Allah murka sama kita? Pantas banget. Diremuk kita punya muka. Sebagaimana gergetannya orang kalau digigit nyamuk. Itu sangat udah gemuk banget tuh. Tapi besok gimana malaikat wakil-wakilnya Allah? Ketika kemurkaan Allah diwakili dengan para malaikatnya yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat kalau udah dikasih tugas nggak pernah maksiat. Dipitus kita, sebagaimana gergetannya. Udah datang, datang ke majelis, datang ke masjid, besok Jumatan nih. Jangan tidur. Jangan guyon. Dengerin nasihat. Karena itu wajib. Ente sekarang datang sunnah. Besok tuh datang wajib. Biarpun kalimatnya bosenin, dengerin aja. Karena barometer iman Islam kita ada pada kewajiban yang lagi kita hadapi di sana. Gitu. Besok Jumatan nih, aneh pengen ahli majelis sekarang nih, ketika datang hari Jumat, coba ada perubahan. Jangan ngantuk, jangan main-main. Jangan minda-mindain batu. Nggak ada. Minda-mindain batu aja, itu sia-sia Jumatnya. Ada satu riwayat begitu. Baik-baik. Besok Jumat. Majelis Jumat itu majelis yang wajib untuk kita khusukkan. Kita cermati. Nasihat takwa itu kita kudu cermati. Muhasabah aja, misalnya itu ngebosenin, biarin, istighfarin kita. Misalnya bikin ngantuk, pindah, geser dikit pantat. Karena itu juga riwayatnya. Kalau emang kita bikin ngantuk, geser. Setannya beda soalnya. Yang di sini setannya ngebosenin. Di sini kali dia gerahkan, kita pindah dikit. Jangan juga satsut-satsut sama orang. Kita pelajarin itu Jumat besok. Nggak boleh, diam. Nggak boleh. Hilang tuh pahala Jumat. Biarin orang pada ribut. Biarin kita aja yang coba khusyuk. Gitu. Kenapa? Saking kualitas Jumat itu ada pada pentingnya nasihat. Allah pengen majelis itu majelis yang memang barokahnya biar di akhirat kita bahagia. Ini kan majelis sunnah, besok majelis wajib. Sebenarnya lebih penting besok. Ini cuma pengantar doang. Tapi kalau aja pengantarnya udah dibawa pulang baik-baik, gimana besok coba? Insya Allah lebih berkah dan mulia lagi majelis itu. Yang kedua, lanjutannya adalah hikmah daripada hadis tersebut, berpendidikan bagi diri, perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya, seperti yang diuraikan. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya,
Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal dunia. Ya, nyibukin diri kita sama akhirat. Ya, intinya begitu. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat kembali kepada diri bagi dunia dan akhirat kita. Jadi kalau udah bau-bau banyakan dunianya, coba dah kita hindarin. Kita ini ngurusin kerjaan aja, itu kan untuk akhirat kita. Kita ngurusin tugas kita aja nih, yang lagi punya tugas misalnya. Itu kan emang betul ngurusin gaji, ngurusin bonus. Tapi kan untuk apa tuh? Untuk bekal akhirat kita. Biar orang rumah bahagia, biar orang rumah senang, biar kita bisa nyenengin mak kita yang punya mak. Bapak kita, tunjukin kita mampu. Ya, kita hadiahin kopiah kayak tasbih kayak apa yang bikin dia senang. Tunjukin gaji kita itu ada manfaat akhiratnya. Jangan semata-mata dunia, pengen HP canggihan, pengen motor dimodif. Nggak apa-apa, bukannya nggak boleh. Kita hiasi dunia sama hal-hal dunia juga nggak apa-apa. Tapi ada yang kita sisipkan akan akhirat kita. Karena ibadah yang disisipkan dengan akhirat kita itu jauh akan dipaparkan di hadapan Allah besok dengan kemuliaan cahaya waktunya. Ini kita pengen begitu bagiannya. Dari hadis tersebut hikmahnya ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya adalah sesuatu yang menyia-nyiakan waktu kita untuk mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian antara manusia. Ini kalau ada urusan orang yang kagak ada kaitannya sama kita, jangan kerajinan ikut campur. Jangan. Lu mau gua bantuin? Nih gua kirim. Ditugasin enggak, digaji enggak, ngapain ente ikut campur? Tinggalin aja udah. Urusan apa nih? Oh, iya dah. Ini kagak. Urusan apa nih? Pengen tahu, pengen ikut campur. Ntar untungin dia enggak. Digaji juga kagak. Yang dikerjain juga banyakan sia-sianya, malah bikin perpecahan. Lu kata siapa? Si Anu nambahin. Wah, bumbunya makin banyak. Makin banyak yang nifak, makin banyak yang madarat. Nah, ini coba kita hindarin, ikut campur urusan orang yang tidak ada maknanya. Urusan orang tua, urusan bocah, urusan keluarga, yang kalau emang nggak diperlukan kita jangan ikut-ikut campur, kecuali ditanya, kecuali dimintain pendapat, kecuali ada hal-hal yang sifatnya bisa kita hadir membantu, nggak apa-apa kita ikut campur. Ini nggak ada ikut-ikut campur, ini siapa gitu. Makanya jangan kerajinan, nggak apa-apa ibadah, tapi kalau kerajinan yang bukan pada tempatnya, yang banyak kesia-siaannya, malah menjadikan Islam kita jadi tidak baik. Karena kita barometer tadi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa seorang mukmin itu adalah bagaimana dia menjadikan dirinya berkualitas atas waktu, atas kualitas pergaulan, atas kualitas waktu, atas kualitas dari perilaku, amalan-amalan, zikir-zikiran. Kalau cuma urusan dunia, cari yang akhirat lah. Yang rajin zikir cuma buat urusan dunia doang. Biar ini nggak apa-apa sih, bagus karena memang itu ada hikmah dan fadilahnya. Cuma jangan semata itu gitu. Coba zikir yang nenangin hati, yang kita ini ingin indah dalam bermesra sama Allah. Apa tuh? Coba cari. Kita kan seringkali mencari sesuatu yang memang sifatnya duniawi mulu. Oh, katanya kalau baca ini jadi begini, jadi begini. Coba ente tambahin yang bikin nambah amal kita. Hiasin dikit lah, jangan cuma dunia mulu yang dikejar. Gitu, zikir ini untuk nenangin hati. Ya Allah, tambah ketenangan hati dalam menikmati ibadah kepadamu. Itu gimana nikmatnya, pengen rasanya kita sholat khusyuk. Apa kiat-kiatnya ya Allah? Kalaulah memang rezeki itu ada pada zikir ini, aku akan perbuat untuk bermesra dan dekat denganmu. Coba buru Allah di dalamnya. Dunia yang uber, balik begitu. Kalau kita ngejar dunia nggak dapat, ada keluh kesah. Gue udah baca Waqiah setiap sore yang katanya berantang rezeki, tapi amalnya belum berubah. Akhirnya dia nggak berubah, nggak dapat, isinya ngeluh. Nauzubillah. Akhirnya ada juga yang amalan-amalan sholawat dibaca kan, nggak dapat, ngerasa kurang aja, akhirnya ngeluh. Coba sekarang dibalik. Buru cintanya Allah, buru cintanya Nabi. Dunia yang kita kagak cari bakal nguber sendiri, kemudahan bakal datang sendiri. Itu dibalik tuh kebutuhan itu. Jadi kita nggak kecewa. Emang itu bukan gua nggak cari, emang gua nggak cari dunia, gua cari Allah, gua cari Rasul, gua cari orang-orang baik, orang-orang soleh. Menjadi tawasul ini bagian dari amal besok yang bakal kembali kepada kita. Kita kalau ngedoain orang tua kita, itu sebetulnya amal yang bakal kembali kepada kita. Cari itu. Dunia yang kalau kita cari sekarang ya hilang. Selesai. Nggak ada lagi. Akan menjadi cerita doang. Coba kalau akhirat yang dicari. Tahu-tahu dunia nyamperin juga ngikut. Itu bonus. Jangan jadiin akhirat kok malah bonus. Seberapa sih kita hidup lama di dunia? Ada yang sampai 200 tahun? Nggak ada. Umur dunia ribuan, jutaan tahun. Nah, kita cuma hampir sebentar. Cik. Sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kelepek-kelepek. Digotong rame-rame. Hidup kita singkat banget. Kemarin kelihatannya gagah banget kita. Tato masih kenceng banget ya. Masih kenceng nih, bentuk Garuda gitu. Sekarang lah udah burung pipit. Lama-lama puyuh. Lah, coba tuh udah kisut. Habis itu nggak jelas, makin kisut. Tuh gambar apaan tuh, Bang? Nggak jelas. Tokek bukan, kecoa bukan. Digelar lagi tuh di impact. Oh, Garuda. Udah kisut, gua nggak tahu itu gambar apaan. Akhirnya habis kegagahan yang dulu kita paparkan. Yang ditampilin. Mau kemana?
Ada umurnya semua. Siapa yang bisa nahan uban? Nggak ada yang bisa nahan uban. Dia keluar aja deh. Mau ditutup-tutupin besok bibitnya keluar lagi. Oh makin banyak. Lu cabut semuanya, gundul ntar. Jangan. Kita nggak bisa menghindari umur. Kita nggak bisa menghindarin waktu. Waktu terus berjalan. Ya barang apa yang kita bilang baru besok bakal usang. Baju yang katanya sekarang baru kita cakep kita pakai besok bakalan usang. Semua ada waktunya. Tapi umur ibadah yang luar biasa dalam syukur kita kepada Allah itu yang kekal abadi. Ilmu yang lagi kita pengen jalani nih kita syukurin. Alhamdulillah ya Allah dapat taujihan baru lagi. Itu yang bakal abadi besok. Yang bakal bikin kita beruntung besok. Mau tahu ngerasain? Mati aja dulu. Wah indah banget ini ilmu. Mati dulu dah. Kelihatan indahnya dan manfaatnya kebesaran ilmunya Allah. Yang pada cuma setetes doang. Kapan ini bakal terasa indah? Kalau mata nafsu kita udah hilang. Baru terasa hilang. Ya Allah, pengen semua waktu kayak begini. Begitu. Akhirnya kita menyesal. Akhirnya kita cuma, jadi sampah waktu doang. Umur yang begini banyak. Nasihat-nasihat yang sering kita abaikan. Cuma jadi nyesal doang. Nangis udah gak ada gunanya. Ngejar-ngejar gak ada gunanya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari penyesalan-penyesalan. Amin. Ya Rabbal Alamin.